Pemilu presiden masih 3 tahun lagi. Litbang Kompas mengajak Anda semua untuk menerawang jauh ke depan. Survei Litbang Kompas yang dirilis di Harian Kompas dan Kompas ID sebetulnya menunjukkan sebuah pesan bahwa masyarakat masih belum punya pilihan yang pasti karena 21% responden belum menentukan sikap. Tetapi jika merujuk kepada data yang ada dari survei longitudinal yang dilakukan oleh Litbang Kompas, posisi Menteri Pertahanan dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto termasuk yang cukup tinggi dengan elektabilitas 16%. Suaranya masih sangat bergejolak, tetapi Prabowo memang hampir di semua survei memang cukup tinggi perolehannya. Menteri lainnya yang juga punya peluang adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan elektabilitas terakhir adalah 4%, kemudian Tri Risma Harini 2%, dan kemudian Mahfud MD 1%. Yang juga punya peluang yang cukup besar adalah gubernur. Ada Gubernur Anies Baswedan dengan 10%, relatif stabil. Kemudian ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 7%, dan kemudian Ridwan Kamil dengan 3%. Tapi kembali, ini masih 3 tahun dan dinamika politik masih akan terjadi. Nama-nama lain yang muncul adalah Basuki Cahayapurnama, 3%, sekarang posisinya sebagai Komisaris Utama Pertamina, dan juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dengan 2% dan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat dengan 3%. Itu adalah popularitas dan elektabilitas dari calon. Tetapi pertanyaan yang diajukan oleh survei Litbang Kompas, kalau pemilu dilakukan sekarang, ternyata nama Presiden Jokowi masih cukup tinggi. 24% responden masih menginginkan dan masih memilih Presiden Jokowi. Tapi kembali, konstitusi membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode. Dan Presiden Jokowi juga sudah menegaskan tidak berpikir untuk 3 periode. Sehingga sebetulnya lupakan saja presiden 3 periode, sehingga bagaimana memilih dari 10 nama yang sudah beredar dan tertangkap oleh radar-radar survei. Tapi variabel berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah mereka ini, calon-calonnya tidak pernah bisa menjadi calon presiden kalau tidak diajukan oleh partai politik. Sehingga kalau mengacu pada pemilu 2019 hanya PDI Perjuangan yang berhak mencalonkan siapa calon presiden. Apakah PDIP akan mengajukan sendiri? Hampir tidak mungkin. PDIP pasti juga akan mengajak partai-partai lain untuk berkoalisi. Nah, disinilah kemudian seninya, ya, bagaimana kendaraan politik, bagaimana pimpinan-pimpinan partai politik untuk mencari pasangan-pasangan calon yang punya elektabilitas yang tinggi. Apakah Prabowo akan maju lagi? Prabowo sudah 2 kali maju sebagai calon presiden dan sekarang bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Pada tahun 2024 usianya 73 tahun. Kembali kepada Partai Gerindra, apakah akan mengajukan Prabowo atau tidak? Bagaimana dengan Anies Baswedan? Punya peluang yang cukup besar sebagai gubernur di Jakarta, hanya problemnya adalah tahun depan pada September atau Oktober masa jabatannya akan berakhir sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, ruang yang kosong itulah yang mungkin menjadi sedikit hambatan karena panggung sebagai gubernur adalah panggung yang cukup besar. Bagaimana dengan Ganjar? Ganjar punya peluang, Ridwan Kamil punya peluang, hanya keduanya bukan tokoh partai politik. Keduanya bukan pemilik partai politik. Apakah PDIP akan memberikan kepada Ganjar? Belum ada yang tahu. Meskipun PDIP punya satu-satunya partai yang punya karcis adalah PDIP. Mengacu pada hal yang ada, hanya mungkin akan ada 3 pasang calon yang akan terjadi.
dan otak-atik antara popularitas, antara partai politik, itu akan sangat menentukan. Dan yang juga penting adalah dana politik. Dana politik ini cukup besar, hampir 7 triliun, penelitian dari Forbes di tahun 2014, sehingga semuanya masih bisa terjadi karena pemilu presiden masih 3 tahun lagi. Kita tunggu dinamika politik yang bakal terjadi kemudian.